Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Hawari, NPM 213117006 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Oke, di sini saya akan melakukan bagaimana prosedur tindakan pada pemeriksaan analisa gas darah. Nah, pemeriksaan analisa gas darah ini bertujuan untuk menilai keseimbangan kadar asam dan juga basa, dan juga untuk mengetahui fungsi metabolisme tubuh. Untuk indikasinya pada pemeriksaan analisa gas darah ini, salah satunya itu ada pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik, dan juga pasien dengan infark miokard, dan juga pasien dengan pneumonia, dan klien yang mengalami shock. Baik, sebelum saya melakukan prosedur tindakan pada pasien, tentunya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Nah, alat-alat yang dibutuhkan diantaranya itu ada spuit 2 mili atau 3 mili dengan jarum ukuran 22 atau 25 untuk anak-anak dan 20 atau 21 untuk dewasa. Heparin botol 10 mili dengan dosis sesuai yang diinstruksikan oleh dokter, iodium popidin, penutup jarum, kasa steril, kapas alkohol, plester, pengalas, sarung tangan sekali pakai, obat anestesi lokal itu jika dibutuhkan, wadah berisi es, baskom atau kantong plastik jika dibutuhkan, kertas label untuk nama, tanggal waktu, apakah menerima oksigen dan bila iya berapa dan banyak dengan rute apa, dan suhu pasiennya juga berapa. Ada termometer, bengkok, handuk yang digunakan untuk menghiperekstensikan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Hawari. Saya perawat dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan analisa gas darah Pak ya. Nah, tindakan ini bertujuan untuk menilai kadar keseimbangan asam dan juga basa, dan juga untuk mengetahui fungsi metabolisme tubuh pada Bapak. Nah, tindakan ini akan menimbulkan rasa nyeri ya Pak ya. Nah, jadi diharapkan Bapak ketika saya melakukan tindakan bisa bekerja sama dengan saya agar tidak terlalu rasa nyerinya tidak terlalu sakit begitu Pak. Nah, sebelumnya saya akan melakukan tindakan allen test Pak. Nah, yang mana tindakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sirkulasi darah Bapak lancar atau tidak, sehingga Bapak apakah bisa untuk dilakukan tindakan pemeriksaan analisa gas darah atau tidak, seperti itu Pak. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak? Baik, sebentar ya Pak ya. Selanjutnya persiapan lingkungan, yaitu menyiapkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien dan juga menjaga privasi pasien, seperti misalnya menutup tirai di sekitar ruangan pasien, setelah itu menjaga privasi pasien seperti menutup bagian privasi pasien dengan menggunakan selimut. Sebentar ya Pak ya, duduk dulu ya, tangannya Pak ya. Yang pertama kita membaca status pasien terlebih dahulu, memastikan, meng-cross check apakah klien benar-benar dipastikan bisa untuk dilakukan pengambilan analisa gas darah. Setelah itu kita mengecek alat-alat tadi yang kita persiapkan. Assalamualaikum Bapak Andi, selamat pagi. Perkenalkan ya Pak, saya tadi dengan perawat Hasbi. Bapak bagaimana Bapak? Apa yang Bapak keluhkan sekarang? Apakah ada keluhan atau tidak Pak? Oh iya, baik Pak. Bapak permisi Pak ya. Dibuka Pak tangannya sebentar. Tutup ya Pak ya. Setelah itu dekatkan alat-alat yang tadi telah dipersiapkan. Ini alat-alatnya. Setelah itu posisikan klien dengan nyaman. Bapak, mohon maaf, apakah nyaman Bapak dengan posisi seperti ini? Baik, selanjutnya kita langsung cuci tangan sesuai dengan langkah-langkah yang telah diajarkan. Gunakan sarung tangan. Selanjutnya ukur suhu dan juga pernapasan klien.
Bapak mohon maaf diukur dulu ya suhunya. Dikepit Pak. Baik. Dan ukur pernapasannya. Selanjutnya lakukan allen test pada pasien. Bapak permisi Pak ya. Bapak dikepal Pak tangannya. Nah, misalnya ini sudah mengepal tangannya dan kita tutup pada arteri radialis dan juga urnalis. Setelah itu buka arteri radialis. Pak, buka Pak secara perlahan dan lihat apakah aliran darahnya lancar atau tidak. Setelah itu arteri urnalisnya dibuka sama seperti tadi, apakah lancar atau tidak. Setelah itu kedua arteri dibuka dan lihat apakah lancar atau tidak. Hiperekstensikan pergelangan tangan klien dengan menggunakan handuk yang telah disediakan seperti ini. Raba kembali arteri radialis dan lakukan pulsasi pada daerah yang paling keras dan juga pastikan lokasi manakah yang akan dilakukan penusukan untuk pemeriksaan AGD. Lakukan disinfektan pada area yang telah ditentukan. Selanjutnya bilas spuit 3 ml dengan menggunakan heparin dan juga sisakan sedikit heparin dalam spuitnya. Nah, ini spuit yang telah ada heparinnya, yang telah dibilas tadi oleh heparin. Setelah itu langsung lakukan penusukan pada lokasi yang telah ditentukan dengan posisi sudut jarum 45 derajat. Tarik nafas Pak. Sedikit ya. Selanjutnya observasi apakah adanya pulsasi atau denyutan aliran darah atau tidak yang masuk ke dalam spuit. Nah, apabila darah tidak bisa naik sendiri, itu kemungkinan fungsi jarumnya mengenai pena. Setelah itu ambil darah 1-2 mili. Setelah itu tarik spuit dan arteri. Setelah itu tekan bekas fungsi dengan menggunakan kasa 5-10 menit. Tarik nafas Pak. Setelah itu buang udara yang berada di dalam spuit dan sumbat spuit dengan menggunakan gabus atau karet. Putar-putar spuit. Setelah itu beri label pada spesimen yang berisi nama, suhu, dan juga konsentrasi oksigen yang digunakan klien jika klien menggunakan terapi oksigen. Lalu setelah itu tinggal dikirim ke laboratorium. Setelah itu beri plester dan juga kasa jika area bekas tusukan sudah tidak mengeluarkan darah. Selanjutnya bereskan alat yang telah digunakan ke tempat yang telah disediakan. Lepas sarung tangan, buang ke mangkok. Setelah itu cuci tangan. Baik, Bapak, alhamdulillah tindakan telah selesai dilakukan. Bagaimana Bapak, perasaan Bapak setelah dilakukan pengambilan darah untuk melakukan pemeriksaan analisa gas darah? Oh ya, baik Pak. Nah, diharapkan Bapak bisa tetap menjaga nutrisi tubuh Bapak dengan makan makanan yang bergizi dan juga makan teratur. Dan juga semoga hasil analisa gas darahnya nanti bisa stabil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti di hari Minggu pagi hari dengan saya lagi, Bapak akan diambil darah lagi untuk dilakukan pemeriksaan analisa gas darah seperti itu Pak. Baik Bapak, sebelum saya tinggal apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak? Baik, jika tidak ada, saya izin pamit ya Pak ya. Cepat sembuh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk didokumentasikan di status pasien terkait dari sebelah manakah darah diambil dan juga respon pasiennya seperti apa, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang prosedur tindakan pengambilan darah untuk melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.